Pemirsa, lalu bagaimana situasi terkini hasil penghitungan suara di luar negeri? Kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Dianara Novi di Malaysia dan kontributor Metro TV Fardal Yilmaz di Turki. Saya ke Dianara terlebih dahulu. Dianara, berapa banyak suara yang dihitung dan kapan hasil penghitungan suara dapat diketahui? Baik, Reza. Saat ini saya sedang berada di Dewan Tun Razak World Trade Center WTC Kuala Lumpur, Malaysia. Dapat diketahui bahwa rapat pleno sampai hari ini pukul 2.23 Malaysian Time atau di Indonesia mungkin jam 1 dini hari masih belum selesai. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala termasuk tentang di tertundanya rapat pleno dikarenakan sempat terjadi adanya perdebatan antara Ketua PPLN KL Umar Faruk dan juga saksi PKS PPLN Ari Basuki. Ari mengatakan bahwa dirinya mengajukan keberatan sekaligus penolakan terhadap acara rapat pleno sore kemarin yang hingga saat ini belum selesai. Jika mengacu pada ketentuan mengenai rekapitulasi yang diatur di PKPU nomor 5 tahun 2024, Ari mengatakan pada ayat 4 berbunyi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerja PPLN dimulai dari metode A, POS, B, TPSLN, dan C, KSK. Sedangkan sampai hari ini surat suara yang melalui POS belum semuanya datang ke KBRI. Dan tentu saja itu akan memakan waktu seperti yang disampaikan oleh juru bicara PPLN KL, Puji Sumarsono, bahwa terakhir kali bisa menerima surat suara yang diantarkan melalui pos yaitu tanggal 22 Februari. Maka jika seperti itu, surat suara yang terhitung seluruhnya baru bisa keluar hasilnya setelah pos datang semuanya, kemudian baru bisa mengadakan rapat pleno. Khusus luar negeri saja rekapitulasi hanya bisa dilakukan setelah penghitungan pos Reza. Padahal sampai hari ini pos masih belum semuanya masuk begitu. Kemudian untuk rapat pleno sendiri sebenarnya untuk pemberian suaranya, pengumpulan suaranya itu sudah dilakukan sekitar 90%, mungkin saat ini tinggal 10% saja. Bisa dilihat di belakang saya sudah mulai sepi. Para petugas KPPS LN sebagian besar sudah mulai kembali ke rumah dan hanya tersisa beberapa saja. Ini disebabkan karena tadi saat input ke aplikasi Sirekap memang banyak sekali kendala, Reza. Salah satunya adalah aplikasi Rekap hanya bisa diakses melalui ponsel Android. Kemudian tidak semua KPPS LN di TPS-nya memiliki ponsel Android. Kemudian ada juga tentang input di aplikasi Sirekap. Jadi itu ada banyak tahapan dan ada scan yang tidak terbaca, foto yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di bagian surat suara yang tidak bisa diedit. Jadi setelah di-scan itu kan langsung otomatis terbaca ada berapa suara yang tersimpan, namun itu inputnya semuanya salah begitu. Khusus di bagian surat suara DPR RI itu masih bisa diedit, Reza. Namun di bagian presiden itu mereka sempat mengatakan bahwa kesulitan. Lalu ada juga, Reza, kendala yang berikutnya, yaitu ketika akan mendapatkan akun dari KPU kan memberikan username dan juga password, Reza, namun ada para KPPS LN yang sudah mengisi form untuk mendapatkan username dan password itu sampai sekarang masih belum mendapatkan kiriman dari KPU. Begitu, Reza. Novi, tahan dulu dari Malaysia kita ke Turki. Fardal, apakah di sana juga ada kendala teknis yang dialami ketika melakukan pemilihan umum di Turki? Sebenarnya
ada berapa banyak suara yang dihitung di sana, Fardal? Baik, Mas Reza, selamat malam. Saya selama ini sejauh ini sejak pencoblosan dan hingga saat ini semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Perlu saya informasikan bahwa di Turki pemilu 2024 di Turki itu menggunakan 3 metode, yaitu lewat pos, lewat kotak suara keliling atau KSK, dan kemudian langsung pencoblosan di TPS. Dan kita ada 3 TPS kalau yang di Turki karena luasnya Turki, sehingga kita hanya ada TPS 1 KBRI Ankara, kemudian TPS LN yang kedua adalah di Istanbul yang dilaksanakan di Conrad Hotel Istanbul, kemudian di TPS LN Sakarya. Dan semua surat suara yang tercoblos semuanya itu berjumlah 2.679, yaitu melalui TPS LN, kemudian melalui KSK, dan melalui pos. Jadi semua bersyukur. Yang pertama waktu itu dilakukan di Isparta, di Antalya, di Izmir. Jadi kita ada Turki itu dengan karena luas, jadi ada beberapa kota untuk mengantisipasi agar semua bisa ikut memberikan suaranya, maka PPLN untuk Turki itu menyebarkan di kota Isparta, Antalya, Izmir, Bursa, Afyon, Kütahya, Eskişehir. Itu semua melalui KSK, dan ada juga para pemilih yang tidak bisa hadir karena jauh, maka melalui pos. Dan alhamdulillah kemarin penghitungan suara untuk TPS dan KSK itu dilakukan penghitungannya kemarin di Istanbul dan di Ankara. Dan hari ini tadi dari hingga pagi sampai malam itu sudah dilakukan untuk penghitungan pos, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Adapun hasil yang diperoleh semuanya adalah untuk 01 itu memperoleh suara 1.830, berarti sekitar 68%. Kemudian 02 itu sebanyak 718 suara, yaitu 27%, dan 03 memperoleh 131 suara, yaitu sekitar 5%. Demikian dan yang bisa saya sampaikan, Reza. Oh ya, kami semua alhamdulillah tidak ada yang tidak ada kendala, semuanya dilakukan dengan dengan gembira, dengan senang hati dan dengan damai. Bahkan waktu di Ankara, di TPS Ankara itu ada semacam bazar, sehingga orang-orang yang jauh datang bisa juga menikmati sambil memberikan suaranya dan juga saling bersilaturahim gitu. Oke, jadi karena ini juga musim dingin ya, Reza, Ankara, Turki, antusiasme pemilih sangat tinggi di sana ya untuk mengikuti pemilu ya, Fardal. Tetap dengan semangat gitu ya datang. Baik, terima kasih Fardal Yilmaz melaporkan dari Turki, dan sebelumnya Dianara Novi Paramita melaporkan langsung dari Malaysia. Selamat bertugas kembali teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.